Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu la yafroku mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar, yang artinya seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri mukminah, sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya, maka dia pasti ridho dengan akhlaknya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kehidupan di dunia ini, Allah telah menciptakan fitrah bagi makhluknya masing-masing. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan dengan dikaruniai nafsu dan akal. Namun supaya manusia tidak lari dari tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan syariat sebagai landasan dalam kehidupannya sehari-hari. Allah jadikan pernikahan sebagai salah satu alternatif penyaluran fitrah kemanusiaan dan tetap menjalankan esensi penciptaannya sebagai makhluk demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam membina kehidupan rumah tangga memang tidaklah selalu mulus seperti yang diimpikan para pujangga. Romantisme dan problematika suatu masalah terkadang timbul karena merasa mulai terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri. Terlebih ketika mereka telah menemukan masing-masing kekurangan atau bahkan aib yang sebenarnya telah menjadi kecenderungan manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan di sisi lain pasti setiap manusia itu memiliki kelebihan yang kadang tidak kita sadari, karena yang tampak hanyalah kekurangan yang telah menutup sisi lain yang lebih berharga dan terlupakan. Tidak jarang manusia sering kali melupakan tujuan penciptaannya. Allah menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan. Hal ini memiliki tujuan agar suami mendapatkan ketenangan dari istrinya dan istri juga mendapatkan ketenangan dari suaminya. Maka untuk mewujudkan ketenangan tersebut, Allah berikan kita pedoman, yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira, yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan dengan perintahnya kepada para lelaki supaya mereka bergaul dengan pasangan mereka dengan baik. Tidak semena-mena sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka, sebab bisa jadi lelaki membenci istrinya padahal banyak kebaikan yang ada pada istri tersebut. Ayat ini meski berkaitan dengan suami istri, tetapi juga berlaku dalam berbagai aspek dalam bergaul kepada orang lain. Bila kita membenci sesuatu, maka jangan lupa bahwa bisa saja Allah menjadikan banyak kebaikan dalam apa yang kita benci. Sehingga di sini kita diingatkan untuk selalu objektif dan tidak berlebihan dalam membenci sesuatu atau seseorang. Adapun rumusan masalah yang kami jumpai di sini, yaitu apa keputusan tentang status pribadi yang disimpulkan dari hadis la yafrokul mu'min la yafrok mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu apa masalah kontemporer yang terkait dengan subjek. Di sini akan saya sampaikan juga hadisnya, yaitu dari Imran bin Abi Anas an Umar bin Hikam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafrok mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhara. Hadis riwayat Muslim. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa jadi suami tidak membenci istrinya, tidak diperkenankan untuk membenci istrinya dengan melihat dari sikapnya yang buruk.
Karena jika dia memberikan akhlak yang tidak memuaskannya, maka dia memberinya akhlak yang memuaskan bagi dirinya. Maka biarlah suami memaafkan istrinya yang akhlaknya tidak memuaskan ketika dia melihat moral wanita darinya. Dan ini adalah dorongan untuk persahabatan dan persahabatan yang baik. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada teman yang tidak bercela. Jadi jika seseorang menginginkan pendamping tanpa cacat, dia tetap tanpa seorang teman, ataupun dia akan sendiri terus menerus. Dan orang tersebut, terutama yang beriman, tidak kehilangan beberapa kualitas yang baik dan akhlak yang baik. Jadi dia harus mengamati mereka dan menyembunyikan yang lainnya. Jadi kalau kita mencari yang sempurna, maka tidak ada pasangan kita yang akan sempurna. Karena kita sebagai manusia adalah mahallul khata', tempatnya salah dan dosa. Jangan pernah menuntut kesempurnaan daripada seorang makhluk kalau kita sendiri belum bisa menyempurnakan diri kita.